Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Ibu, kabar aku sehat. Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang silaturahim, Bu. Ibu masih ingat nggak pertanyaan aku kemarin? Ya, tentu Ibu masih ingat pertanyaan Sasil mengenai bagaimana silaturahim di masa pandemi. Untuk mengupas pertanyaan dari Sasil, kita akan jawab dalam pembelajaran bersama Ibu mulai dari hari ini hingga yang akan datang. Karena kita nanti akan belajar dari sejarah-sejarah Nabi dan sahabat Nabi. Karena wabah penyakit sudah ada sejak masa Rasulullah. Nah, sebelum Ibu kupas, agar pembelajaran kita lebih baik, yuk kita berdoa dulu. Seperti biasa, Sasil, silahkan berdoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Untuk hari ini kita akan mempelajari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ada wabah. Oh, ada sejak masa Rasulullah. Kirain baru tahun-tahun 2020 aja, Bu, wabah itu ada. Seperti apa aturan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat ada wabah? Apakah sama seperti kita? Baik, kita perhatikan yuk hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Sebelum Ibu bahas hadis, Ibu bahas dulu ya kisah masa Rasulullah saat ada wabah. Yang pertama itu adalah wabah kusta. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi wabah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Kala itu Rasulullah memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat orang yang mengalami kusta atau lepra. Sebagaimana bunyi hadisnya, la tudimu nadhara illa majzumin, yang artinya jangan kamu terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta. Selain penyakit kusta, masa Rasulullah pun mengalami masa penyakit taun, di mana Rasul memerintahkan kepada umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Dan sebaliknya, jika kita berada di posisi tersebut, maka kita tidak boleh keluar. Sebagaimana bunyi hadisnya, idza sami'tum bil-tauni bi ardi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bil ardi wa antum biha fala takhruju minha. Yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu. Ternyata dari masa Rasulullah SAW pun sudah ada ya wabah penyakit yang namanya taun. Bukan corona ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa sebaiknya apabila di wilayah tersebut terkena virus penyakit, maka sebaiknya kita jangan menghampiri wilayah tersebut. Dan apabila
virus penyakit itu ada di wilayah kita, maka kita jangan lari dari wilayah kita. Ibu, tadi aku merhatiin hadis ibu sambil searching ke Google. Ini Bu, aku dapet dikutip dari buku berjudul Rahasia Sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajar hidup melalui hadis Nabi. Di zaman Rasul, kalau ada penyakit yang terjangkit penyakit taun, Rasul memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderita di tempat isolasi khusus, jauh dari permukiman penduduk. Sebagaimana taun disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wabah penyakit yang menular dan mematikan. Penyebabnya berasal dari bakteri Pasteurella pestis yang menyerang tubuh manusia. Oh, jadi perintah isolasi itu sudah ada di masa Rasul ya, Bu? Makanya kenapa kita diperintahkan untuk menjaga jarak. Ya, maksudnya kita kan khawatir. Misalkan apabila ternyata sekitar kita yang terdekat itu ada yang terkena virus, takutnya kita menular ya, karena imun tubuh pun tidak bisa stabil selamanya begitu. Maka ketika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadis disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. Sebagaimana dalam hadis at-ta'unu syahadatu likulli muslim. Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim. Wabah di situ bukan hanya taun saja ya, melainkan wabah-wabah yang nantinya di masa umat Rasulullah pun ada. Berarti benar ya, Bu, apa yang diwahyukan melalui Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan sejarah itu menjadi hikmah petunjuk ya buat kita. Semoga dapat dipahami ya pembelajaran hari ini, hadis kisah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga besok akan dikuatkan oleh kisah dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kisahnya sahabat Rasul. Mau tahu siapa sahabatnya? Kita simak esok hari. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran seperti biasa, Sasil berdoa ya. Doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, tolong diperhatikan kembali ya aturan 3M. Ingat apa itu 3M? Siap Ibu, aku patuhi protokol 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, betul. Menjaga jarak sedang kita pelajari. Ingat ya, tidak hanya untuk dipelajari, tetapi kita praktekkan bagaimana 3M itu, supaya kita pun terlindungi. Semangat terus ya Sasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.